Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, menikmati berkat Tuhan di hari yang baru hari ini Selasa 24 November 2020. Seperti biasa, pagi hari ini dari Bukit Sion Makale kami menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan hari ini di Gereja Toraja, Wahyu 21. Wahyu pasal 21 ayat 1-8. Sebelum membacanya saya mengajak berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya hidup ini pemberian Tuhan, waktu ini milik Tuhan. Engkau adalah Alfa dan Omega. Tolonglah kami ya Tuhan memahami firman-Mu dengan benar, dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Wahyu 21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari renungan ini saya beri judul renungan bacaan kita ini, kebahagiaan sempurna. Kebahagiaan sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dunia ini sepanjang hidup kita, kebahagiaan sempurna itu tidak akan kita alami. Mengapa Bapak Ibu? Karena secara pribadi mungkin kita tidak ada masalah dan kita merasa bahagia. Mungkin di satu waktu, di satu titik tertentu, mungkin 1 menit, mungkin 1 jam, mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu. Tetapi sesudah itu di minggu yang lain, minggu berikutnya, kebahagiaan itu ternoda. Ada gangguan, mungkin dari kerabat, dari keluarga kita mungkin yang sakit, keluarga kita mungkin meninggal, mungkin di tempat kerja ada masalah dengan teman-teman, mungkin di lingkungan kita ada masalah, ada kejahatan yang terjadi, sehingga mengganggu kebahagiaan yang kita miliki. Maka saya mengatakan kebahagiaan yang sempurna tidak ada di dunia ini. Ataupun kalau ada, itu sangat singkat waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Kristus datang nanti, digambarkan di sini
oleh Rasul Yohanes ketika diizinkan oleh Tuhan melihat sesuatu yang akan terjadi ke depan, yang belum pernah terjadi sampai saat ini, akan terjadi ketika Kristus datang nanti. Dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Semua akan diganti dengan yang baru. Kalau bumi ini penuh dengan kejahatan atau banyak sekali kejahatan, banyak kerusakan di sana sini, banyak hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di sana sini, semua akan diganti dengan yang baru. Semua akan baru, termasuk lautan. Dalam gambaran orang Yahudi adalah sumber malapetaka, menakutkan. Di sana ada setan, ada hal-hal yang mematikan. Itu pun digambarkan tidak ada lagi. Juga bahkan kegelapan juga tidak akan ada lagi. Karena kota yang kudus, Yerusalem dari sorga, turun ke bumi, dan Allah tinggal bersama dengan manusia. Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yerusalem itu simbol Allah hadir di sana ketika bait Allah dibangun oleh Salomo. Allah hadir di sana dan tinggal dengan umatnya. Tapi kini Yerusalem yang sama, kotanya yang sama, tapi tidak lagi sama situasinya seperti zaman Salomo. Maka Yerusalem yang baru akan turun, tidak lagi seperti Yerusalem yang sekarang. Allah ada di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yakin bahwa selama ini pun Allah bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, orang yang percaya. Orang yang percaya akan hidup kepadanya tidak akan ditinggalkan oleh Dia. Tapi kita tidak melihat Dia. Ia ada tapi kita tidak melihat Dia. Tapi ketika Ia datang nanti, kita melihat Dia. Kita melihat Dia. Di pasal 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang percaya, disebut di ayat sebelumnya, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Orang-orang percaya kepada Kristus akan melihat wajah Allah. Sekarang ini tidak terlihat, tapi nanti akan terlihat. Allah akan ada, tinggal bersama-sama dengan kita. Saat ini Tuhan masih mengizinkan kegelapan ada di sekitar kita, kejahatan ada di sekitar kita. Itu menjadi batu ujian bagi iman kita, bagi setiap orang. Karena itu dikatakan di ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang ada dalam peperangan rohani, melawan kejahatan, melawan ketidakadilan, melawan penindasan, atau juga melawan sakit penyakit, atau juga melawan banyak masalah, atau juga bahkan melawan ketertindasan, atau bahkan mungkin kita mengalami penderitaan karena iman dalam Kristus, atau mungkin saudara-saudara kita dibunuh karena iman kepada Kristus, tetapi ia tetap bertahan dalam iman yang teguh, dalam iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Itulah orang yang menang. Apapun yang terjadi, imannya tidak surut sedikit pun. Imannya kepada Kristus tetap bertahan. Itulah gambaran orang yang menang. Karena nanti juga dikatakan di Alkitab akan banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad yang meninggalkan imannya kepada Kristus karena penderitaan-penderitaan. Maka orang yang menang adalah orang yang bertahan dalam iman kepada Kristus. Juga bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang kalah dengan bunuh diri. Mereka menganggap bahwa Tuhan
tidak ada. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak mampu menolong mereka keluar dari masalah. Atau mungkin mereka juga menganggap bahwa dosanya terlalu besar dan tidak akan diampuni. Padahal dosa seberat apapun, sebesar apapun, telah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin juga mereka menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup menolongnya. Itu adalah orang-orang yang kalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, juga dilanjutkan di ayat 8. Orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang yang kalah akan masuk di neraka, lautan api. Di sana disiksa siang malam selama-lamanya. Orang-orang yang kalah, orang-orang yang penakut, lebih takut kepada apapun yang terjadi di dunia, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita kelihatan sebagai orang-orang yang kalah. Tetaplah bertahan dalam iman. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Dan kepada orang yang menang ini, Yesus yang mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Alfa dan Omega, dia ada sebelum dunia ada. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum bintang, matahari, bulan, bumi, dia sudah ada. Dan ketika yang lain pun sudah tidak ada, dia tetap ada, Alfa dan Omega. Kepada dia yang penuh kuasa ini, yang Alfa dan yang Omega ini, akan menjadi sumber air hidup bagi orang yang haus, yang menderita karena iman kepada Kristus. Maka dikatakan di ayat 4, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi duka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita di dunia ini masih bisa mengalami duka cita, kita masih bisa menangis karena banyak masalah, kita masih bisa meratap. Tapi percayalah, apa yang Tuhan perlihatkan melalui Rasul Yohanes ini akan terjadi. Ketika Kristus datang nanti, semua penderitaan akan diganti sukacita. Karena ia akan tinggal, ia akan ada bersama-sama, kita akan melihatnya. Akan tinggal bersama-sama dan segala kejahatan akan dibuang. Kiranya kita kuat dalam iman kepadanya, menyongsong kedatangan Kristus di langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya menguatkan iman kami. Makin percaya dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum segala sesuatunya ada, dia sudah ada. Dan setelah segala sesuatunya hilang, dia tetap ada. Dialah Tuhan dan dialah juru selamat kami. Kiranya kami tetap menyembah dia dalam kebenaran dan kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi garam yang berkorban untuk sesama, untuk kebaikan sesama, untuk keselamatan sesama. Kami berdoa untuk yang sakit, pulihkanlah. Kami berdoa untuk yang berduka cita, hiburkanlah. Kami berdoa untuk pilkada, biarlah berlangsung dengan damai, dan Tuhan yang berdaulat menentukan siapa bupati, wakil bupati. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati sama kami yang miskin tak berdaya. Segala doa ini kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.